Karena meningkatnya kebutuhan perjalanan dengan kereta api dalam beberapa tahun terakhir, besarnya potensi jumlah penumpang pada koridor Jakarta-Surabaya, perlu diantisipasi dengan perencanaan sistem transportasi yang memadai, sehingga kemacetan pada sistem jaringan transportasi yang tersedia dapat diminimalisir. Artikel ini menganalisis potensi persaingan antara permintaan kereta penumpang eksekutif dan kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang akan dibangun pemerintah sesuai rencana. Penelitian ini hanya menggunakan variabel waktu tempuh dan tarif tiket, sebagai variabel independen antara kereta penumpang eksekutif dan kereta kecepatan tinggi, kemudian digunakan metode preferensi dan model binomial logit, sebagai alat pengolahan datanya. Oleh karena itu, diyakini pengoperasian kereta cepat Jakarta-Surabaya akan berdampak negatif terhadap permintaan kereta penumpang eksekutif pada rute tersebut. Namun sebelumnya kita harus tahu, dampak positif dan negatif pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bagi Indonesia. Sebenarnya apa dampak positif pada kereta api cepat Jakarta-Bandung? Pertama, kereta api berkecepatan tinggi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di kawasan, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi. Hal ini akan meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, mempromosikan perdagangan, pariwisata, dan kegiatan bisnis. Kedua, kereta api berkecepatan tinggi akan mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung secara signifikan, sehingga lebih nyaman bagi penumpang dan pelancong. Hal ini akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Ketiga, kereta api berkecepatan tinggi diharapkan dapat mengurangi emisi karbon, dengan mengalihkan sejumlah besar penumpang dari mobil dan bus ke kereta api. Hal ini akan berkontribusi terhadap upaya Indonesia memerangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara. Keempat, pembangunan dan pengoperasian kereta api berkecepatan tinggi, memerlukan teknologi dan keahlian canggih, sehingga memberikan peluang untuk transfer teknologi dan berbagi pengetahuan. Hal ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan teknologi Indonesia. Sedangkan dampak negatif pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap Indonesia adalah pembangunan jalur kereta api mungkin memerlukan pembebasan lahan, yang menyebabkan terjadinya pengungsian masyarakat, dan gangguan terhadap mata pencaharian mereka. Tindakan kompensasi, pemukiman kembali, dan keterlibatan masyarakat yang tepat harus diterapkan untuk mengurangi dampak negatif ini. Kedua, pembangunan jalur kereta api dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggundulan hutan, perusakan habitat, dan gangguan ekosistem. Penilaian lingkungan yang tepat, dan langkah-langkah mitigasi harus dilaksanakan, untuk meminimalkan dampak-dampak ini. Ketiga, pembangunan dan pengoperasian kereta api berkecepatan tinggi, merupakan investasi yang signifikan, dan terdapat risiko finansial yang terkait dengan proyek tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya, beban utang, atau ketidakstabilan keuangan. Keempat, kereta api berkecepatan tinggi, mungkin akan memberikan manfaat bagi daerah perkotaan dan masyarakat yang lebih makmur, namun mengabaikan kebutuhan masyarakat pedesaan dan marginal. Upaya harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil, dan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung mempunyai potensi membawa banyak dampak positif terhadap perekonomian dan sistem transportasi Indonesia, namun penting untuk mengatasi potensi dampak negatif, dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memitigasinya. Lalu bagaimana dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengaku sangat rindu untuk kembali bekerja. Saat ditanya program apa yang akan dijalaninya setelah sembuh dan kembali bekerja, Luhut menyatakan ingin menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Luhut dikabarkan sakit sejak tanggal 10 Oktober tahun 2023, ia menjalani pemeriksaan kesehatan dan tahap pemulihan di Singapura. Tugasnya di Kabinet Indonesia Maju, untuk sementara dialihkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Luhut mengaku baru mendapat kabar, bahwa kesepakatan dengan China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya juga sedang berjalan. Bahkan, bunga pinjamannya jauh lebih murah, dibandingkan yang ditawarkan sejumlah negara lain. Karena itu, dia mengaku optimistis dengan proyek tersebut. Pasalnya, teknologi yang dimiliki Indonesia sudah terbukti sukses. Ditambah lagi,
Menurutnya, Indonesia kini sudah berpengalaman dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Luhut mengatakan, persoalan pembebasan lahan menjadi kunci utama dalam proyek kereta cepat. Sebelumnya, Luhut juga berkali-kali mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta agar dilakukan kajian untuk melanjutkan jalur kereta cepat menuju Surabaya. Pemerintah telah mempertimbangkan Tiongkok untuk kembali terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, negara tersebut dinilai sudah berpengalaman menggarap proyek kereta berkecepatan tinggi sepanjang 41 km. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, Perdana Menteri China Li Qiang juga tertarik untuk kembali berinvestasi pada proyek ini. Menurut Dwiyana, perluasan jalur kereta cepat ke Surabaya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Artinya di semua investasi perkereta-apian, semakin jauh semakin baik. Skala keekonomiannya akan lebih baik. Begitulah hukumnya, ujarnya di Jakarta Convention Center JCC Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kabar terbaru proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ia memastikan, Presiden Joko Widodo juga telah mengambil keputusan tegas, dan berkomitmen bersama China untuk meneruskan proyek tersebut. Bahkan, Jokowi disebut sudah menyepakati perjanjian dengan China. Luhut menekankan, bunga pinjaman yang ditawarkan oleh pihak China tergolong sangat bersaing, bahkan jauh lebih terjangkau, jika dibandingkan dengan penawaran dari negara lain. Terlebih, teknologi kereta cepat yang telah diterapkan di Indonesia diklaim sangat memuaskan. Contohnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, yang telah memulai operasinya beberapa waktu yang lalu. Luhut juga hingga kini terus berkomunikasi secara intens dengan rekan-rekan dan teman sejawatnya di kabinet, meskipun saat ini ia sedang dalam masa istirahat, dan menjalani perawatan intensif di Singapura, karena kesehatannya sempat mengalami penurunan beberapa waktu lalu. Ia juga menegaskan tak akan pernah mundur dari jabatannya saat ini. Dia akan terus loyal dan membantu Jokowi hingga benar-benar tidak butuhkan lagi.